Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Oke, untuk hari ini kita materi yang sebentar ya. Sebentar. Habis itu dari laporan. Kalian yang lain sampai sama mana? Sudah. Belum hafalan. Ini udah belum yang ini, yang ketentuan kita udah. Ketentuan? Belum. Udah belum? Udah belum? Belum ya? Ketentuan pernikahan belum kan? Apa yang ini yang memilih pasangan udah? Dalam ketentuan pernikahan ini yang pertama kita akan bahas mengenai rukun. Jadi apa itu rukun? Ada rukun? Tidak. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Jika tidak ada maka tidak sah ya. Karena rukun ini sifatnya wajib, harus ada. Dalam pernikahan rukunnya ada 5. Apa saja? Ada 5. Ada 5. Barat. Oke. Nanti. Jadi yang pertama itu ada Nanti, ya. satu mempelai laki-laki ya. Ya, satu mempelai laki-laki. Kemudian yang kedua adalah mempelai perempuan. Yang ketiga siapa? Ali ya. Yang keempatnya dua orang. Tadi yang terakhir jika itu apa? Ijab dan kabul itu apa? Ijab itu apa? Kabul itu apa? Ini dua hal yang berbeda. Jadi ijab itu adalah pernyataan yang diucapkan oleh seorang penghulu ya. Kemudian kabulnya adalah pernyataan yang diucapkan oleh mempelai. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Cara menikahi bagi calon istri baik karena nasab, perempuan atau karena jalan pernikahan. Yang ketiga, tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Yang keempat, calon suami diketahui jalan identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya. Yang kelima, tidak sudah melakukan infak. Ya, jadi yang pertama itu adalah seorang laki-laki itu harus benar laki-laki ya, harus benar laki-laki. Itu gimana cara ngeceknya itu? Kalian tahu? Tidak. Cara ngecek? Ya, itu bisa datang ke rumah sakit atau ke tempat medis ya. Ngecek jenis kelaminnya bilang enggak. Iya, lagi dulu cara ngecek ya. Harus cek. Kemudian yang kedua tadi? Ya, bukan yang barang dinikahi, baik karena apa? Kalian tahu barang dinikahi itu apa aja? Yang barang dinikahi pertama adalah nasab, keturunan. Kemudian yang kedua adalah saudara. Materi ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa Islam itu berkembang itu sesuai dengan budaya di mana Islam itu disebarkan ya. Misal ketika Islam sampai ke negara India, maka bentuk masjid itu sudah tidak berbentuk desain Arab, tapi desainnya adalah desain India. Contoh lagi ketika masuk ke Indonesia. Di Indonesia dulu kan yang paling kuat agama itu kan adalah Hindu dan Buddha ya. Maka ketika masuk ke Indonesia, para pendakwah ini yang datang langsung dari Timur Tengah itu melakukan akulturasi budaya. Nah ini tolong disimak ini ya, supaya tidak menjadi salah kaprah nantinya. Ketika masuk ke Indonesia, para ulama ini mengakulturasikan Islam dengan budaya-budaya Nusantara. Contohnya bisa kita lihat di pembangunan Masjid Kudus.
Masjid Kudus itu kan menaranya berbau sangat kental berbau dengan budaya Hindu. Dan ketika melakukan pertama kali dakwah Islam, Sunan Kudus itu melarang, ini dengar ya, melarang umat muslim itu untuk makan daging sapi. Karena kan umat Hindu kan sangat mensakralkan sapi. Maka digantilah dengan kerbau. Sampai sekarang masih begitu di Kudus itu. Nah. Kemudian contoh akulturasi Islam. Amri, simak dulu. Simak dulu. Yang lain juga simak ya. Contoh lagi akulturasi antara Islam dengan budaya Hindu Jawa. Hindu ya. Ini kita ambil contoh mungkin yang paling banyak di lingkungan kita apa? Kenduri. Kenduri itu kalau sejarah awalnya itu adalah persembahan kepada dewa. Kemudian diubah oleh Sunan Kalijaga ya, kalau nggak salah itu, menjadi berbau Islam. Yaitu ketika sebelum melakukan kenduri itu kan biasanya baca apa? Yasin ya. Yasin, kemudian doa tawasul itu ya. Nah, ini yang laki-laki ada yang hafal tawasul nggak ini? Nggak ada. Ya kalau bisa hafalin. Ini berguna itu. Tuh. Jadi tidak boleh kalau bahasa sekarang menganggap orang yang melakukan kenduri itu adalah orang sesat ya, nggak boleh. Itu ada sejarahnya. Contoh wayang juga. Dulu wayang itu kalau masih zaman Hindu itu tokohnya itu digambarkan telanjang. Tapi kalau sekarang itu digambarkan memakai celana sudah. Makanya kalau sekarang itu masih ada perdebatan wayang itu haram atau tidak. Ya tidak. Nah, itu. Nah, kalau akulturasi budaya ini ada mau tanya enggak? Nah, ini nanti kalau pembahasan Islam pada masa modern ini ya berkaitan dengan ini. Contohnya, kamu ke masjid, misalnya itu ya. Kamu ke masjid kan sekarang sudah bebas, boleh pakai celana, boleh pakai kaos kan kalau ke masjid. Kalau dulu itu harus pakai sorban, pakai jubah, gamis itu. Makanya lahirlah pembaharu Islam modern. Ya, waktu sudah habis. Agendanya pulang apa sih? Pulang apa mau ini? Organisasi? Ada yang pulang. Ada yang organisasi ya? Ya. Kita tutupkan sampai sini dan mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.